الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها بابتغاء مرضات الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال آية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Penguasa tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Dialah Allah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, kasih
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa kedamaian yang kedatangannya membawa rahmat untuk seluruh alam ini. Baiklah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya yang terkumpul di masjid ini termaktub dan tertulis dalam tinta emas sebagai deretan umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan bisa melanjutkan perjuangan beliau dalam rangka i'la'i kalimatillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita berbicara tentang hari raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan sebutan hari raya Kurban, tentu saja tidak lepas dari sejarahnya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Ibrahim sang pemuda menyampaikan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ia bukan hanya saja dia mendapatkan ancaman dan teror dari sang penguasa yang sedang berkuasa saat itu. Masyarakat bahkan keluarganya sendiri pun turut mengancamnya. Di antara mereka yang mengancamnya adalah orang tua ayahnya sendiri. Ia berkata, la in lam tantahi la arjumannaka wahdurni maliya. Jika saja engkau tidak menghentikan dakwahmu wahai Ibrahim, niscaya aku akan merajam kamu dan aku tinggalkan engkau selama-lamanya. Tapi apa sikap dan tanggapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang kafir, ayahnya yang kasar, ayahnya yang mengancam bahkan mengusirnya? Tidak dibalas dengan kata-kata yang kasar, justru sebaliknya dibalas dengan seindah-indahnya ucapan, salamun alaikum sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku, aku akan mohonkan ampun kepada Tuhanku untuk dirimu, sungguh dia adalah zat yang sangat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim berbuat baik dan santun kepada ayahnya, apa buahnya? Salah satu buah yang menghasilkannya adalah falamma i'tazalahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika ia meninggalkan mereka dan sesembahan-sesembahan selain Allah, kami berikan dia Ibrahim keturunan yang sangat mulia, yakni Ishak dan Yakub. Dan kedua-duanya kami jadikan sebagai seorang nabi. Selain Ishak dan Yakub, kami juga berikan Ibrahim keturunan yang sangat-sangat istimewa, yakni Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ismail ini masih kanak-kanak, kemudian dibawa ke kota Makkah bersama dengan bapak ibunya, tanpa perbekalan, tanpa sabu, tanpa dana, tanpa apa-apa, dalam keadaan lemah dan miskin, dibawa ke kota Makkah. Begitu sampai di kota Makkah, ditinggalkan Ibrahim begitu saja, sehingga yang merawat Ismail adalah ibunya sendiri. Ketika Ismail ini sudah mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim datang kembali, tapi Ismail tidak protes, Ismail tidak benci, Ismail tidak marah, Ismail tidak mencaci makinya. Apa artinya? Kesuksesan untuk mencetak generasi seorang pemuda yang soleh tentunya dibutuhkan dua sosok orang yang soleh. Yang pertama adalah orang tuanya yang sebelumnya adalah soleh, yang kedua adalah jasa ibu yang merawatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya
ditanya oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amal perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan ini tidak umum untuk jamaah umat Islam di tanah air kita kepada guru-gurunya, kepada kiainya. Sebab umumnya kalau seorang jamaah bertanya kepada dia akan bertanya, "Wahai guru, wirid apa yang paling ampuh untuk aku seorang pedagang? Jika aku amalkan, daganganku akan menjadi laris." Jika yang bertanya ini adalah seorang janda atau seorang gadis, dia akan bertanya, "Wahai kiai, doa apa yang paling mustajab untuk aku seorang gadis? Jika aku amalkan, aku akan mendapatkan jodoh yang baik." Jika yang bertanya ini adalah seorang pejabat, "Wahai kiai, wahai guru, wahai ustaz, doa apa yang paling ampuh untuk aku seorang pejabat? Jika aku amalkan, aku akan menjadi pemimpin di negeri ini." Pertanyaan ini tidak ditanyakan oleh sahabat Rasulullah. Karena untuk apa menjadi orang kaya kalau Allah tidak suka? Karena untuk apa menjadi pejabat kalau Allah benci kepadanya? Yang dia tanyakan kepada Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawabnya, "As-salatu ala rabbiha." Salat yang tepat pada waktunya. Kemudian bertanya lagi, "Summa ayyin ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasul? "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, "Summa ayyin ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasul? "Al-jihadu fi sabilillah." Lihatlah, ada 3 jawaban Rasulullah yang disampaikan dengannya. Yang pertama adalah sholat yang tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah berjihad, berjuang di jalan Allah. Seakan-akan ada sebab pertanyaan dan pernyataan, siapakah yang tekun rajin beribadah kepada Allah? Siapakah yang tekun rajin sholat sunat kepada Allah? Kemudian yang mati syahid, akan tetapi dia durhaka kepada orang tua, maka terganjalah pintu surga untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran menceritakan, "Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Kelak di hari kiamat nanti ada satu tempat di antara surga dan neraka. Untuk siapa? Tempat itu bukan tempat surga dan juga bukan tempat neraka, tetapi tempatnya di antara surga dan neraka. Ia untuk siapa? Para ulama berbeda pendapat. Kenapa tidak langsung masuk neraka? Terlalu besar pahalanya. Kenapa tidak langsung masuk surga? Ada sesuatu yang ganjalnya. Siapa mereka? Apakah mereka pembunuh? Tidak. Apakah mereka pencuri? Juga tidak. Apakah mereka penzina korupsi? Juga tidak. Hanya cukup mengatakan, "Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara mereka yang sudah mencapai usia lanjut atau di antara kedua orang tua mereka yang sudah tua renta, maka janganlah engkau mengucapkan atau membentaknya. Tapi sebaliknya, katakanlah kepada mereka berdua seindah-indahnya ucapan. Barang siapa yang mengatakan atau membentak kepada orang tua, cukup menjadi ganjal seseorang mati syahid masuk ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang memiliki salah kepada kedua orang tuanya, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah ada dosa-dosa yang telah dibayar tunai olehnya. Lihatlah seorang sahabat Rasulullah bernama Al-Qamah. Dia ini adalah rajin sholatnya,
tekun ibadahnya, komplit puasanya, lengkap zakatnya. Dia ini adalah orang yang ahli sedekah, orang yang sangat dermawan, dan beliau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tetapi saat dia mau meninggal dunia, detik-detik mau melepaskan nyawanya, tertahan di tenggorokan. Apa yang terjadi? Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Sudah tidak ada ya Rasul, kecuali saudara ibunya saja. Lalu Rasulullah ini memanggil ibunya dengan pesan, wahai ibu, sekiranya engkau datang kemari, aku suka. Sekiranya engkau datang kemari, aku pun akan datang kepadamu. Ibunya Alqamah ini datang, melihat kondisi Alqamah ini tersengah-sengah napasnya, terbuncu napasnya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, benarkah Alqamah ini putra ibu? Jawabnya, dulu iya. Jawaban ini cukup tuntas bagi Rasulullah. Mengapa ibu bilang seperti itu? Wahai Rasulullah, perut ini mengandung dia lamanya 9 bulan 9 hari. Mulut ini berkomat hamil setiap waktu, setiap saat, mendoakan di waktu pagi, siang, sore, malam. Tangan ini setiap hari berperingatan untuk membalikannya, tetapi saat dia beristri dan menjadi orang kaya, saat saya memanggilnya bersamaan dengan istrinya memanggil, dia lebih memilih istrinya daripada saya. Sejak saat itulah aku katakan kepada diriku sendiri, aku sudah tidak punya anak lagi yang bernama Alqamah. Tapi ibu, Alqamah ini kesulitan mau melepaskan nyawa. Biarkan saja dia memetik tanamannya. Lalu Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang balik, sebagai seorang dai, mengumpulkan kayu bakar. Ditanya oleh ibunya, wahai Rasulullah, buat apa engkau mengumpulkan kayu bakar? Untuk membakar Alqamah, karena saya tak tahu kapan dia akan melepaskan nyawanya. Lalu ibunya ini mendekat kepada Alqamah. Nah, yang bicara ini adalah bukan mulutnya, tapi rahimnya. Alqamah, nah, aku sudah ridho, sudah rela, aku sudah maafkan engkau. Ibu bilang seperti itu. Langsung Alqamah bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diiringi dengan lepasnya nyawanya Alqamah. Para sahabatnya berbahagia, senang, gembira, mendengar Alqamah bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika para sahabat dan Rasul saja tidak mampu menolong manusia yang durhaka kepada orang tuanya, bagaimana kalau hanya cuma sekedar guru ngaji? Bagaimana kalau hanya cuma sekedar ustaz, kiai, habib, 1000 kiai tidak akan pernah mampu menolong manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah tentang siapakah teman yang ada di surga nanti. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, Musa, carilah anak muda yang bernama Harun di kampung Harun. Nabi Musa langsung mencarinya. Kemana-mana dia cari, berhari-hari dia mencari, namun tidak menemukannya. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang berkata, kalau tidak salah, rumah itu adalah rumahnya Harun. Nabi Musa hampir tidak percaya. Ternyata rumah yang dituju itu adalah rumahnya jelek, rapuh, bahkan berlubang-lubang. Tapi ini perintah Allah. Lalu beliau mendekat kepada rumah itu, mengintip dari luar. Ada seorang pemuda yang sedang menyuapi neneknya. Diberi makan,
diberi minum, setelah itu dibelah mulutnya. Lalu si nenek ini berdoa, ya Allah, aku ridho dan rela ya Allah, jika anakku nanti ini engkau sandingkan bersama dengan Nabi Musa di surga ya Allah. Setelah itu Nabi Musa minta izin untuk masuk ke dalam. Bertanya kepada neneknya, wahai nek, aku tadi melihat engkau mengangkat tangan. Apa yang kau minta nek? Nah, aku ini orang desa, orang kampung, orang miskin, orang gak punya. Aku sudah tinggal suamiku. Aku hanya cuma diwarisi satu anak ini. Aku hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku ini nanti kau sandingkan bersama Nabi Musa ya Allah. Ditanya oleh Musa, nek, pernah melihat Nabi Musa nek? Tidak. Pernah bertemu? Terlebih jauh. Akulah nek Nabi Musa yang diperintah oleh Allah untuk menemui ibumu. Aku yang akan menjadi teman di surga anak nantinya. Betapa bahagianya karena baktinya anak kepada kedua orang tua. Itulah hasilnya mendapatkan surga dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar pernah menyaksikan ada salah seorang sedang menunaikan ibadah haji sambil menggendong ibunya. Kemana-mana dia gendong. Ketika tawaf dia gendong ibunya. Ketika ke Mina dia gendong ibunya. Ketika ke Arafah dia gendong ibunya. Selesai ibadah haji, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, bolehkah saya bertanya? Silakan. Berhari-hari aku menggendong ibuku saat menunaikan ibadah haji. Sudah cukupkah aku membalas kebaikannya? Abdullah bin Umar berkata, tutup sudah mulutmu itu. Aku tak mau mendengar lagi kata-kata dari mulutmu itu. Jangankan engkau membalas kebaikannya, setetes darah saat dia melihat kamu tidak akan pernah terbalas olehnya. Pernahkah engkau mendengar bagaimana tentang Nabi Yusuf ketika duduk di singgasananya dengan memakai baju kebesarannya? Tiba-tiba seorang kakek dan nenek ini datang diiringi dengan anak-anaknya. Nabi Yusuf langsung turun ke bawah, dipangkulah mereka berdua dan sujud di bawahnya. Para pengawalnya Nabi Yusuf, para penjaganya Nabi Yusuf berkata, wahai Tuan Nabi, Tuan Yusuf, Tuan Raja, siapakah gerangan kakek dan nenek ini? Wahai saudara-saudaraku, kakek dan nenek yang kehadirannya tidak kau pedulikan, kakek dan nenek yang kedatangan kau acuhkan, dia adalah bapak ibuku yang puluhan tahun tidak bertemu. Tahukah kalian semuanya, saudaraku? Aku di hadapan kalian adalah seorang raja dengan segala titahnya, tapi untuk mereka berdua saya adalah hamba yang siap diperintah. Jatuhkah kehormatan bisa? Tidak. Bahkan namanya pun diabadikan dalam Al-Quran surat ke-12 yang setiap hari kita baca ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ilaihi. Seakan-akan Allah mengatakan, barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, barang siapa yang ingin memperoleh kemuliaan dunia akhirat, baktikan hidupmu untuk kedua orang tua kamu sendiri. Bagaimana dengan kita? Sedangkan kita terkadang lebih menghargai orang lain daripada orang tua kita sendiri. Jika kita berdoa kepada Allah, kita bertawasul kepada para ulama, kita kirim fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita kirim fatihah kepada Abu Hasan Asy'ari dan juga ulama-ulama yang lainnya. Sementara orang tua kita sendiri tidak pernah mengobatkan fatihah. Ini kan baktimu kepada orang tua sendiri. Padahal siapakah yang pernah bercucuran air mata, mengangkat tangannya sampai pegal, meneteskan air mata yang setiap hari mendoakan pagi, siang, sore, malam? Dia adalah bapak ibumu. Ketika engkau berziarah kubur, kau kunjungi kuburan orang-orang
soleh, kau kunjungi orang-orang hebat, orang-orang besar, wali-wali Allah. Tapi kuburan orang tua sendiri engkau abaikan. Inikah baktimu kepada orang tua sendiri? Tidak ada yang salah. Kirim Fatihah kepada para ulama itu adalah kemuliaan. Tapi tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada mendoakan kedua orang tua sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikan. Baik engkau berziarah kubur itu adalah baik. Berziarah kubur kepada para ulama, wali-wali Allah, orang-orang soleh itu baik. Tapi tidak ada ziarah kubur yang lebih mulia setelah ziarah kubur Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, melainkan kedua orang tuamu sendiri. Wahai saudaraku, sadarlah wahai saudaraku. Oleh karena itu, dengan membaca sejarah Nabi Ibrahim yang santun kepada orang tuanya dan membaca perjuangan Siti Hajar yang mampu mencetak menjadi anak yang soleh, ingatlah wahai saudaraku, tidak ada keramat yang paling ampuh di dunia ini. Tidak ada keramat yang paling hebat di dunia ini kecuali mendoakan orang tuamu sendiri. Jika engkau mendatangkan pemimpin di negeri ini dengan sambutan yang penuh dengan apa? Sambutan orang tuamu yang datang dari desa. Inilah yang kita pikirkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa membimbing kita menjadi jalan atau menuju jalan yang benar, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang berbakti pada orang tua sendiri. Yu'ti hikmatan man yasha wa man yu'ti hikmatan faqad utiya khairan katsiran wa man yadhakkaru illa ulul albab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima kuntum wa taqabbal minni innahu wa qurbi wa اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والحق يظهر عن دينه وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: ولم يزل قادرا عليكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين والتابع التابعين والهدى والسنة وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب قادر. اللهم سلمنا والمسلمين وسلم في هذا المجلس يا الله من آفة وعذاب الآخرة وكل ما فبما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك سيدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا مقيم إيمانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله